yang membawa abang ke PDIP itu nyokap, atau ayah atau abang sendiri karena melihat Nah, partai itu seperti apa, mengenal partai pada umur seperti itu gitu. ya baik. Nah, yang pasti terkait PDIP Hmm. ataupun politik Ya. itu tidak terlepas besar perannya dari orang tua ya. Tua, ya. Eh, ayah saya itu sudah aktif di PDIP itu dari tahun 2000 atau tahun 99. Saya lupa ingat. Saya masih ingat waktu itu Kepri belum Kepri, masih Riau. Oh ya. Ya. 2004 masuk Kepri mulai provinsi baru. Seperti itu. Jadi belum ada Kepri pada saat itu. Jadi saya melihat sepak terjang ayah saya di politik, bagaimana beliau membangun suatu komunitas untuk pendukungnya dan relawannya beliau, bagaimana beliau bersosialisasi dan dampak positif dari politik itu sendiri gitu loh. Dalam artian dampak positif dari politik itu beliau banyak teman di mana-mana. Ya. Nah, saya namanya anak kecil ya, Mas. Anak kecil pada saat itu ngeliatnya, wah enak banget nih, banyak temannya di mana-mana. Pergi ke sini Pak Sahat, pergi sana Pak Sahat, pokoknya di mana-mana ada teman gitu. Nah, dari situ saya berangkat, oh berarti ini saya kalau mau banyak teman harus bisa kayak orang tua saya, aktif di organisasi seperti itu. Nah, memang pada saat itu namanya anak kecil hanya melihat dari sisi pandang anak kecil ya. Seiring saya bertumbuh, seiring saya mengenal, memahami apa itu politik, di situ yang mulai membangun pemahaman saya terkait politik dan ingin bisa menjadi bagian di politik itu sendiri seperti itu. Nah, di Indonesia yang harus kita pahami kan kalau mau bisa berbuat ya harus masuk di bendera partai. Nah, pada saat memilih itu saya lihat lagi dari sekian partai yang ada, mana nih partai yang mempunyai satu pemahaman dengan apa yang terbangun di benak saya terkait politik, apa yang ingin saya bangun melalui politik. Jatuhlah pilihan saya kepada PDIP. Gitu. Makanya saya selalu sampaikan juga ke teman-teman yang nanya ke saya gitu, lu kalau misalnya kalah gitu, atau misalnya lu tidak diberikan tiket untuk maju legislatif, apakah lu akan keluar PDIP? Gue nggak bakalan keluar PDIP. Karena buat saya ya pasti partai mempunyai alasan kalau misalnya tidak memilih saya. Dan masyarakat mempunyai alasan mungkin untuk tidak memilih saya sebagai calon legislatif ya gitu. Tapi hati saya tetap di PDIP. Oke, Bang Gabriel, sampai saat ini dan ke depan masih setia dengan PDIP walaupun dalam kondisi apapun gitu? Saya tetap akan setia dengan PDIP ya. Makanya konteks buat saya tadi di awal saya tekankan dan kepada anak-anak muda, ketika memilih partai saya rasa tidak ada partai yang salah, tidak ada partai yang benar. Tapi ketika memilih partai ataupun kita memilih satu organisasi, pastikan organisasi itu mempunyai satu ideologi dengan pemikiran kita. Itu satu, dan mempunyai satu tujuan yang sama dengan niat kita. Nah, itu makanya buat saya ya PDIP lah yang pas dengan pemahaman saya terkait politik seperti itu. Oke, Bang Gabriel, saya coba perdalam lagi ya. Apakah masuk PDIP ini karena memang ibu PDIP, bapak PDIP, dan akhirnya sebagai anak yang punya sikap taat atau loyal pada orang tua, ya saya ikut PDIP juga lah walaupun apapun itu ya. Ataukah memang ini benar-benar lahir dari hati yang paling dalam dan keputusan bebas dari Bang Gabriel sendiri gitu? Kalau terkait masuk PDIP, pastinya tadi di awal kita sempat cerita ya sedikit. Ayah saya itu sempat agak menolak untuk saya bisa masuk ikut-ikutan politik. Karena orang tua saya sempat berpahaman ya, kamu udah sekolah jauh-jauh. Ya udahlah, terusin usaha aja gitu. Gak usah ikut politik gitu kan. Tapi kembali pada pemahaman saya terkait politik tadi, keinginan saya untuk bisa berpartisipasi dalam membangun Kota Batam seperti itu. Nah, kendaraannya kan harus melalui partai ya, Mas. Benar, Mas. Nah, terkait PDIP mungkin tidak menutup pasti adanya peran orang tua. Karena secara tidak langsung beberapa kali ayah saya membawa saya di beberapa kegiatan PDIP. Nah, saya jadi terobsesi terkait PDIP, saya mencari tahu terkait PDIP. Tapi
berjalannya waktu, ketika saya mengenali apa itu politik, Ya, ya. saya memahami lagi ideologinya PDIP, Ya. ternyata cocok nih masuk Ya, dengan ya, ya. pemikiran saya, pemahaman saya, dan tujuan saya kalau ingin berpolitik. Maka dari itu ya, kalau mau dibilang ini adalah keputusan saya secara pribadi, mungkin ketika di usia sekarang saya bisa menyatakan itu. Tapi Ya. mungkin dulu Ya. saya akan menyatakan ada peran orang tua. Jadi setengah-setengah lah. Ada Ya, orang ya. tua juga yang berperan di situ secara tidak langsung ya. Baik, baik. Walaupun tadi di awal saya tekankan, orang tua saya sempat nggak mau saya Iya, masuk iya, politik iya, gitu. Udah, kamu nggak usah masuk Iya, politik, iya. kamu ngurusin usaha aja. Iya, iya, gitu. iya. Oke, Bang Gabriel, abang anak tunggal ya? Saya anak satu-satunya mas, anak tunggal, Anak betul. tunggal ya. Kenapa tidak mau mengurusi usaha bapak yang begitu banyak gitu loh? Justru masuk PDIP Betul, betul. gitu loh bang. Masuk PDIP dan Masuk akhirnya perpolitikan lah ya. Politikan gitu loh. Nah. Lalu mau jadi caleg lagi gitu. Nah, Jadi terkait kenapa saya tidak mau mengurusi usaha orang tua, nah. usaha orang tua itu ada saya urusin. Oh. Ya, background saya juga sampai saat ini saya sampaikan saya wira swasta. Ya. Seperti itu. Hanya saja dalam kegiatan saya sehari-hari terakhir-terakhir ini saya mulai aktif di kegiatan sosial mas, Ya, terutama untuk peningkatan kualitas SDM. Ya mungkin saya belum bisa mencakup satu Batam ya, ya. atau bahkan satu kecamatan. Saya itu kegiatannya di lingkaran marga saya dulu. Ya karena kebetulan pakai duit pribadi ya mas. Kan gitu. Ya. Nah dari situ saya mulai melihat gitu, ini saya melakukan kegiatan ini bersosial, meningkat ke SDM, kalau hanya sebatas di diri saya sendiri, Ya, ya. ini sangat lambat progresnya. Ya, benar-benar. Nah, mungkin saya harus menjadi seorang pemimpin di daerah ini. Ya, ya. Ya, tidak salah ya punya mimpi untuk menjadi seorang pemimpin di satu daerah. Ya, ya. Tapi untuk masuk ke progres sana ya mungkin saya step kecil dulu lah. Ya, ya, ya. Mungkin dari legislatif dulu seperti Ya. itu. Nah, harapannya kalau nanti saya bisa masuk legislatif ya kan, di legislatif itu kerjanya 3 ya, legislasi, Legislatif, budgeting dan pengawasan. Pengawasan, ya. Ya, mungkin dari sisi legislasi saya bisa bersama-sama dengan pemerintah membuat suatu peraturan yang bermanfaat terhadap peningkatan SDM. Terkait budgeting juga seperti itu, bagaimana kita membudgetkan anggaran Ya. yang ada untuk tujuan tersebut. Pengawasan ya sama-sama kita awasi apa yang telah kita buatkan, peraturannya beserta budgeting yang sudah kita alokasikan. Jadi sebenarnya pendorong saya itu mas, ya karena awal saya mulai kegiatan legislasi sosial dengan uang saya sendiri, saya pengen pergerakan ini bisa lebih besar dan lebih cepat gitu loh. Jadi itu sih mas.